Saudara-saudara, saya berada di lokasi yang paling terdampak. Itu di Desa Nawokote di Bawalatang. Ini rumah-rumah pada hancur. Ini sekolah-sekolah, ini debu abu vulkanik itu tebal sekali. Dari semua lokasi ini yang paling parah. Ya, ini perumahan hancur semua. Hampir satu desa ini di Desa Nawokote, Bawalatang dan Duang. Ini gunung masih gemuruh dan lahar panasnya itu sudah menuju ke arah Wolorona. Jadi kami hanya selamatkan beberapa barang yang sedikit lebih cepat lalu menuju ke tempat pengungsi yang Kita sekalian cumalah alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan berkat. Berkat bagi mereka yang kehilangan harapan, bagi mereka yang sedang dirundung petaka. Saudara-saudari kita, para korban erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengalami kesusahan besar. Mereka kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan lebih penting, mereka kehilangan harapan. Kalau ini terpencar begini kan anak-anak juga bingung. ini semua dalam keadaan hancur. Jadi ini semua tanaman perdagangan, perumahan, semua itu hancur. Beberapa ternak yang masih bertahan hidup, itu anjing dan ayam, tetapi itu kita menunggu waktu saja untuk kematian mereka. GPIC hadir dengan niat dan hati yang tulus membantu, menggandeng para donatur untuk membantu para korban, mengembalikan harapan mereka, dan memapah mereka. Saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Saya sekarang berada di perbatasan Desa Kobasoma dengan Desa Konga. Nah, kita lihat di belakang saya tampak itu Gunung Lewotobi laki-laki dengan semburan asapnya, dan bunyi gemuruh kita bisa masih dengar dari sini. Selama dua hari lalu kemarin dan sampai pagi ini kita bergerak ke mengunjungi pengungsi-pengungsi di beberapa titik. 2 hari lalu kita mengunjungi pengungsi yang ada di dalam paroki Lato, khususnya yang ada di sekitar stasi Baidan. Di sana kita mengunjungi dua tempat penampungan pengungsi. Dan kemarin kita mengunjungi 3 tempat penampungan pengungsi di Kanada, Desa Kobasoma, Konga, dan juga di Levolaga. Saya saat ini berada bersama dengan Pater Charles di layar YouTube yang teman-teman saksikan, dan kami mengupdate kembali berita tentang erupsi Gunung Lewotobi. Pater Charles, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Oke, tetap sehat di tengah banyaknya abu vulkanik. Tetap sehat. Ini dengan live terus ini kita sehat. Ya. Karena banyak masyarakat membutuhkan updatean informasi, dan salah satu ujung tombak kami saat ini adalah Pater Charles yang kebetulan berada di lapangan. Saya sempat jelaskan dalam kesempatan tadi malam dalam live itu. Ya, kenapa bisa sampai ada pemisahan seperti itu? Artinya suami berada di tempat lain dan istri, apakah ya karena situasi emergensi dan spontan akhirnya terpisah atau bagaimana, Pater? Bisa dia langsung jelaskan saja ini, Patrion, ya? Ya. Itu karena apa? Istri kan guru tuh, Pater. Oke. Jadi mereka kan diwajib untuk belajar di apa tuh di posko, sehingga kita harus berpisah. Jadi Pak Yus akhirnya mengungsi secara mandiri. Ya. Oke. Kalau untuk kami yang fungsi mandiri ini, Pater, kalau untuk mereka yang di posko kan sudah dibantu oleh pemerintah apa macam gitu tuh. Jadi kami harapkan supaya bantuan macam dari masyarakat atau apa itu bisa langsung ke kami supaya kami jangan dari beban untuk keluarga yang akan tinggal tuh. Oke. Berarti sebenarnya ada problem yang sekaligus berjalan di tengah erupsi dalam kaitan dengan donasi terkait dengan mereka yang mengungsi secara mandiri. Ya. Oke, pertanyaan yang kami mau gali lebih jauh itu dari Pak Yus misalnya, kebutuhan paling apa yang paling dibutuhkan dan yang sampai saat ini belum sampai ke tangan khususnya yang mengungsi secara mandiri?
Yang kami butuhkan yang paling mendasar mungkin sembako. Begini Pak Daryowan, jadi pendataan, identifikasi, lalu donasi tadi, itu semua yang saya sebutkan tadi bisa berjalan kalau koordinasinya berjalan. Jadi saya contoh, misalnya gereja ya, GPIC atau Caritas ya, itu dia bisa menggunakan jalur gereja. Jadi jalur struktur gereja ya, kita ada stasi, kita ada lingkungan, kita ada KUB. Jadi oke, Pastor Proki tinggal umumkan saja kepada ketua-ketua stasi, ketua-ketua lingkungan untuk mengidentifikasi di KUB-nya siapa-siapa yang mengungsi di rumah. Oke, itu jalurnya misalnya melalui gereja, tetapi juga kalau jalur negara punya, itu oke kabupaten, tetapi juga misalnya kecamatan, desa, sampai ke RT RW. Siapa pengungsi di RT, saudara? Jadi sebenarnya secara organisatoris itu kita sebenarnya kuat, hanya koordinasinya tidak jalan. Kami terlibat dengan spirit janda miskin, memberi dari kekurangan. Kami terlibat karena hendak berbela rasa, ikut merasa susah di tengah kesusahan mereka. Ya, sedikit yang kami berikan mungkin sama sekali tidak berarti di mata kebanyakan orang. Tetapi kami mau agar yang sedikit itu menjadi berarti untuk saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan. Terima kasih untuk para donatur semua yang sudah membantu saudara-saudari lari karena panik dan takut akhirnya sampai di sini.